أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk kita semua. Mari kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Muddatsir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang percakapan atau pembicaraan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasaalun, mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala seraya bertanya-tanya. Tentang siapa? Anil mujrimin, tentang pelaku dosa yang mereka melakukan perbuatan dosa di dunia ini. Ma salakakum fi saqar? Ini pertanyaan mereka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Lihat apa jawaban penghuni neraka Saqar tersebut. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak mengerjakan solat. Lalu dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dan mereka, kita di sini adalah kaum muslimin. Jadi perjanjian antara kita kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang begitu tegas ini. Siapa orang yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini ditafsirkan oleh beberapa para ulama, kemudian terjadilah silang pendapat di antara mereka mengenai kata kafir di sini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis kafir di sini adalah orang yang meninggalkan solat
maka dia kafir. Maksudnya adalah dia telah keluar dari agama Islam dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, menafsirkan kata kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Dia kafir tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Dia terjatuh pada kekufuran kecil. Jadi ada istilah di tengah para ulama, ada kafir besar, ada kafir kecil. Sebagaimana ada istilah syirik kecil, ada syirik besar. Sebagaimana ada istilah munafik, ada munafik kecil, ada munafik besar. Jadi orang yang meninggalkan solat, yang dia masih meyakini bahwa solat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi dia bermalas-malasan dalam pengerjaannya, maka dia tidak sampai kafir yang keluar dari agama Islam. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, yaitu orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu tapi masih meyakini itu adalah kewajiban, maka dia jatuh dalam dosa yang besar. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Namun dosa yang dia lakukan dari meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa meninggalkan salat adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Oleh karena itu para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita melihat banyaknya kesadaran kaum muslimin untuk menjaga salat 5 waktu. Sudah mulai bersemangat ghirah kaum muslimin untuk mengerjakan salat 5 waktu. Kita melihat di tempat-tempat umum seperti di bandara, di mal, di perkantoran, masjid mushola penuh. Alhamdulillah. Dengan semangat dan kesadaran yang luar biasa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Namun ada satu hal yang perlu kita koreksi, yang perlu kita perbaiki pada diri kita terutama dan pada saudara-saudara kita yang lain. Dalam waktu pelaksanaan sholat ini masih banyak yang melalaikannya. Ini yang perlu kita jaga. Sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur ada waktunya tertentu, dari mulai tergelincir matahari sampai panjangnya bayangan suatu benda itu semisalnya. Dan begitu seterusnya. Waktu subuh ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Inilah waktu pengerjaan salat subuh. Tidak boleh seseorang itu salat di luar daripada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini masih banyak kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Ada di antara mereka yang mengerjakan salat zuhur di waktu asar tanpa ada alasan tertentu. Ada yang mengerjakan salat asar di penghujung waktunya, sudah hampir masuk waktu maghrib. Bahkan ada yang mengerjakan salat maghrib di waktu salat isya. Ini terancam neraka wail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun. Wail ini ditafsirkan oleh para ulama adalah satu lembah yang keberadaannya di neraka jahanam. Nama lembah itu wail. Makanya kata Allah, wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Yang terancam di sini bukan orang yang tidak sholat. Yang sudah tidak sholat kita sudah jelas hukumnya. Tegas dari para ulama, keislamannya diperselisihkan. Udah jelas. Hukum orang yang tidak sholat, hukumnya sudah jelas. Apa hukum bagi mereka? Keislaman mereka diperselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud oleh ayat di sini adalah bukan orang yang tidak sholat, tapi orang yang sholat tapi diancam neraka wail. Celaka orang tersebut. Celaka orang-orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Binasa orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzi nahum an salatihim sahun. Yang mereka dalam pengerjaan sholatnya itu tidak pada waktunya. Yang mereka lalai pada waktu pengerjaan salat. Maka celakalah bagi orang-orang yang melalaikan salat
karena urusan pekerjaannya. Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya karena urusan bisnisnya. Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya karena menghadiri event acara yang dihadirinya. Celaka orang-orang yang melalaikan salat hanya disibukkan dengan gamenya. Celakalah orang-orang yang melalaikan salat hanya karena khawatir tertinggal dari tontonan-tontonan yang sudah menjadi kebiasaan dan kesayangannya. Celaka mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang melalaikan waktu pelaksanaan salatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Jika seorang itu terlalaikan dari pengerjaan salat karena urusan dunia, maka ini adalah perkara yang celaka, binasa, wail buat mereka-mereka tersebut. Ini urusan dunia. Jangankan urusan dunia seperti ini, bahkan urusan ibadah sunnah yang dikerjakan oleh seseorang namun dapat melalaikan waktu pengerjaan salat wajibnya, maka ini tercelah. Ada orang yang bergadang di malam hari bukan karena game, bukan karena tontonan kesayangannya, bukan karena nongkrong sana nongkrong sini, bukan. Ada orang yang bergadang di malam hari karena memperbanyak solat tahajudnya, karena bacaan Al-Qur'annya. Namun itu semua dapat melalaikan dan membuat dia tertidur lelap sehingga tidak terbangun di waktu subuh. Tidaklah dia terbangun kecuali matahari sudah terbit, dan itu berulang-ulang kali terjadi. Kalau sekali, dua kali masih dimaafkan, tapi kalau itu terjadi berulang-ulang kali, dia mengerjakan solat subuh setelah keluar waktunya, dikarenakan dia begadang di malam hari mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ini tercelah, tidak dibenarkan di dalam Islam. Apalagi yang menjadikan kita terlalaikan dari pengerjaan salat itu adalah urusan-urusan dunia. Ini lebih celaka lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan tiba nanti generasi setelah mereka. Generasi itu tidak kita ketahui. Bisa jadi generasi itu adalah kita di zaman ini. Akan tiba nanti suatu generasi, kata Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini ngapain? Adaa'us shalah. Mereka mengabaikan salat. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti keinginan nafsu syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka-mereka itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan ayat ini ada kalimat adaa'us shalah. Mereka mengabaikan, mereka melalaikan, mereka menyia-nyiakan salat. Yang dimaksud menyia-nyiakan salat di sini adalah menyia-nyiakan waktu pelaksanaan salat. Tidaklah mereka mengerjakan salat tersebut kecuali pada waktu-waktu yang sudah terhujung. Waktu-waktu yang sudah selesai dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan dosa. Mengakhir-akhirkan salat tanpa ada kebutuhan, tanpa ada alasan, mengerjakan salat di luar daripada waktu yang telah ditetapkan, ini adalah termasuk dosa besar. Maka butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan lanjutan daripada ayat tersebut, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyia-nyiakan salat seperti ini, orang yang mengabaikan waktu salat, tidak menjaga salat tersebut pada waktu yang telah ditetapkan,
maka mereka itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan perbaiki lagi, perbaharui lagi keimanannya, wa amila salihah, dan perbanyak amalan-amal soleh yang lainnya. Maka dengan demikian faulaika yadkhulunal jannah, demikian mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah sesuatu apapun, sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, keluarga kita, agar bisa menjaga salat 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.